Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatullah wa salamuhu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wadhkuru wa ta'ammalu qaulallahi tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra qul la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis wattaqullah ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali renungan kita pada siang hari ini di majelis yang mulia ini, marilah kita memanjatkan kembali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendayagunakan berbagai nikmat tersebut dan membawa kita menjadi hamba Allah hamdan syakura, hamdan shaliha, hamdan muti'a. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga dilimpahkan pada panutan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang senantiasa mengikuti jejak risalahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kembali pada hadirin semua, bil khusus pada khatib sendiri, marilah kita senantiasa memanfaatkan berbagai waktu dan fasilitas yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan ketakwaan kita, menguatkan iman kita, menguatkan amaliyah ibadah kita, dan menguatkan juga akhlak kita, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan dalam bingkai ketakwaan. Salah satu yang menjadi pesan penting dalam kaitan dengan takwa ini, sebagaimana yang disyaratkan dalam surah Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab. Mudah-mudahan kita semua sebagai kaum muslimin, wabil khusus kita yang alhamdulillah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia ini, tempat kebanggaan kita, kampus tercinta, sebagai wadah untuk menimba ilmu, sebagai wadah untuk membina diri kita dalam rangka membangun kesolehan kita. Mudah-mudahan kesolehan itu berdampak pada penguatan dan peningkatan iman kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini tergolong menjadi orang-orang yang ulul albab, baik yang sudah lama maupun para pendatang baru, para mahasiswa. Mudah-mudahan selamat datang di kampus tercinta sebagai kampus untuk mencetak ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang lahum uqulun naqiyatun salihatun yastahduna bil khairi fayattabi'una summa ya'rifuna bihasyarra fayajtanibuna. Orang-orang yang memiliki daya pikir yang jernih, daya pikir yang sehat, daya pikir yang baik,
sehingga bisa menemukan beragam kebaikan lalu mengikutinya, dan bisa juga menemukan hal-hal yang dipandang jelek lalu menghindarinya. Salah satu yang menjadi tuntutan dan yang harus dilakukan oleh ulul albab dalam konteks ayat ini adalah fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti sederhana adalah za'lul wiqaya fi nufusina. Bagaimana kita melekatkan dan menguatkan, bahkan menumbuhkan serta mengembangkan, yaitu daya dalam diri kita untuk senantiasa bisa menjaga diri kita, menjaga kemuliaan kita, menjaga keutuhan kita, dan menjaga martabat kita. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanahkan dan menganugerahkan kepada kita at-takrim al-ilahi, kemuliaan yang melekat dalam diri kita. Sejatinya mudah-mudahan at-takrim al-ilahi kita rawat dan kita bina melalui ketakwaan. Salah satu yang diisyaratkan dalam ayat ini, bagaimana mengimplementasikan ketakwaan, adalah salah satunya kita memiliki quwwatut tamyiz wa quwwatul ikhtiyar, yaitu punya daya pilih dan selektivitas untuk memilih mana yang dianggap khabis, mana yang dianggap thayyib. Allah memberikan isyarat bahwasannya dalam fakta kehidupan kita apapun itu, baik yang menyangkut al-aqwal, ucapan maupun perbuatan, termasuk juga perilaku secara umum, termasuk juga hal-hal lainnya, maka tidak lepas ada yang termasuk at-thayyib, ada yang termasuk al-khabis. Maka disitulah kita tuntut dalam rangka mengimplementasikan ketakwaan, bagaimana kita memiliki selektivitas untuk bisa menemukan dan membedakan mana hal yang termasuk khabis, mana yang termasuk at-thayyib. Secara sederhana yang dimaksud dengan al-khabis adalah hal yang merujuk kepada yang dianggap asyarr wad darar, yaitu hal-hal yang dianggap jelek dan bisa menimbulkan bahaya, hal-hal yang dianggap jelek dan hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian kita. Sementara sebaliknya at-thayyib adalah merujuk kepada sesuatu yang dianggap an-naqa wal khair, yaitu yang dianggap baik dan dianggap bermanfaat bagi kita. Dengan demikian, dalam kriteria sederhana ini, maka mestinya kita bisa memilah dan memilih mana hal-hal yang dianggap memiliki kebaikan, mana hal-hal yang dianggap memiliki kejelekan, mana hal-hal yang memiliki asyarr wad darar, kejelekan dan bisa merugikan diri kita, mana pula yang termasuk hal-hal yang memang bermanfaat bagi kita dan bisa menjadikan kita lebih bermartabat. Maka selektivitas itu menjadi penting bagi kita supaya ketakwaan kita terawat dan juga supaya ulul albab kita bisa terpenuhi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam konteks ini Abdurrahman Asy-Sya'di dalam tafsirnya menyatakan bahwa kata at-thayyib dan kata al-khabis itu menjangkau hal-hal yang lebih bersifat luas. Ada kalanya bahwa at-thayyib dan al-khabis dikaitkan dengan al-iman wal kufru. Iman dianggap sebagai thayyib, maka al-kufru dianggap sebagai khabis. Dengan demikian maka kita pun mesti bisa membedakan mana yang termasuk penguatan iman kita dan mana yang harus kita hindari, sehingga dipandang bahwa itu sebagai kekuatan kekufuran kita. Disitulah tuntutan kita, daya pilih kita harus memilih mana yang termasuk iman dan menghindari mana yang termasuk kafir. Kemudian yang lainnya, yaitu al-khabis adalah al-ma'siyah, sementara at-thayyib adalah at-ta'ah. Atau sebaliknya, at-thayyib dipandang sebagai at-ta'ah, sementara al-khabis adalah al-ma'siyah. Dua hal yang berlawanan, tentu saja kita harus memilih. Dalam hal ini kita memilih at-thayyib dalam arti kita memilih ketaatan. Kita tingkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hindari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh nanti, bahwa yang termasuk al-khabis adalah al-a'mal al-khabisah as-sarrah, yakni perbuatan-perbuatan yang jelek. Sementara at-thayyib adalah al-a'mal at-thayyibah, al-a'mal al-musmirah, al-a'mal an-nafi'ah, yakni perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Demikian pula at-thayyib bisa dikategorikan dan diimplementasikan dalam bentuk al-halal,
sementara al-khabis adalah al-haram. Dengan demikian maka menjadi ruang lingkupnya menjadi luas. Yang jelas bahwa kita memiliki selektivitas sehingga kita bisa memilih at-tayyib, kemudian menghindari al-khabis. Kita memilih iman, menghindari kekufuran. Kita memilih ketaatan, menghindari kemaksiatan. Kita memilih perbuatan yang baik dan berguna dan menghindari perbuatan yang sia-sia yang tidak berguna. Bahkan selanjutnya nanti kita memilih menjadi calon ahli surga dan menghindari calon menjadi ahli neraka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada ayat tersebut bersifat ikhbariyah, la yastawil khabisu wat tayyib. Tidak sama antara yang jelek dengan yang baik. Sifatnya ihbariyah, sifatnya informatif. Tapi dalam konteks pragmatik bahwa ayat ini bersifat ihbariyah taksiriyah, yakni informasi yang memberikan stimulus kepada kita sehingga kita harus meresponnya. Respon yang pertama adalah at-takririyah, menyatakan dengan tegas bahwa memang tidak sama antara khabis dan thayyib. Karena tidak sama maka selanjutnya kita harus memilih, harus merespon dengan memilih mana yang terbaik. Tentu saja pilihan kita adalah memilih at-tayyib. Maka menjadi ironis ketika kita tidak bisa membedakan mana perbuatan yang tayyib, mana perbuatan yang khabis, sehingga kita terjebak pada kedua-duanya. Kalau demikian maka itu menjadi hal yang bisa merusak ketakwaan kita, bahkan bisa mendegradasi diri kita yang mestinya kita menjadi ulul albab, menjadi orang-orang yang punya pemikiran yang jernih, punya pemikiran yang baik sehingga muncul selektivitas dalam diri kita sehingga kita bisa memilih hal-hal yang terbaik. Maka sekali lagi bahwa menjadi penting bagi kita menumbuhkan daya dorongan dalam diri kita sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik bagi kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara spesifik Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa at-tayyib dan al-khabis itu secara global dua, yaitu ada dalam konteks al-janib al-jismi wal janib ar-ruhi. Dalam konteks yang sifatnya lahiriah dan sifatnya ruhaniyah. Dengan demikian maka kalau yang sifatnya jismiyah, mana yang baik, mana yang jelek dalam aspek lahiriah, pasti kita bisa membedakannya dengan mudah dan kita bisa memilahnya juga dengan mudah sehingga tidak terlalu menjadi masalah karena sebagai orang yang normal pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek secara konkret. Namun ada hal yang penting bagi kita dalam konteks ketakwaan ini, yaitu dalam kaitan dengan at-tayyibu wal khabisu fil janib ar-ruhi, yakni aspek baik dan buruk dalam konteks ruhani kita, ruh kita. Beliau menyatakan bahwa di antara kejelekan yang paling jelek dan sangat jelek dalam rohani kita adalah al-jahlu wal maksiyatu, yaitu kebodohan dan kemaksiatan. Jika dalam diri kita melekat masih ada kebodohan-kebodohan dalam diri kita sehingga kita tidak memiliki pengetahuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, maka itu menjadi permasalahan tersendiri, berarti ada masalah dalam rohani kita. Termasuk kejelekan yang sangat jelek dalam diri kita, yaitu ketika memang masih ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka tentu kita harus berusaha dengan cara mujahadah, bagaimana kita berupaya supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam hal ini mudah-mudahan kita nantinya menjadi al-ulama, sehingga dari al-ulama itu nantinya akan melahirkan orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Sehingga dengan sendirinya ketika kita menjadi al-ulama, maka kita insya Allah akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan demikian maka sebaliknya, kebaikan yang paling utama yang ada dalam rohani kita menurut Ar-Razi adalah ma'rifatullah wa ta'atullah, yaitu kita mengenal Allah dengan baik dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di tempat yang mulia ini tiada lain adalah dalam rangka menguatkan pengenalan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan setelah kita keluar dari tempat ini maka kita akan
memperoleh dorongan kembali, motivasi kembali, bagaimana kita bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul kesadaran dalam diri kita betapa pentingnya kita merawat kita, yaitu merawat kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam dimensi ketaatan kita kepada Allah dan menghindari kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ilustrasikan, kejelekan yang ada dalam hal yang sifatnya dohir pasti tidak disukai. Kalau ada kejelekan misalnya di badan kita, ada hal yang jelek dalam badan kita, dalam pakaian kita, maka tentu kita menghindarinya dan itu tidak disukai. Demikian pula halnya kalau ada kejelekan, kalau ada keburukan dalam diri kita, kalau ada kebodohan dalam diri kita, kalau ada kemaksiatan dalam diri kita, maka sungguh itu bahkan lebih jelek. Dan Allah memandangnya sebagai sesuatu yang lebih jelek dibandingkan dengan kejelekan dalam dohir kita. Oleh karena itu maka tentu saja sebagai implementasinya dan lebih lanjut, mudah-mudahan dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti ketakwaan dalam aspek ini, bagaimana kita bisa membedakan al-khabis dan at-tayyib, maka disitulah pentingnya kita untuk senantiasa memberdayakan potensi yang dimiliki oleh kita, terutama diantaranya kita diberikan potensi as-sam'u oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita di ruang-ruang belajar, insya Allah kita salah satunya mendayagunakan potensi sam'iyah kita, sehingga kita bisa menemukan beragam kebaikan, dan akhirnya kita bisa mengikuti kebaikan itu. Kita bisa menemukan juga hal yang dianggap jelek, lalu kita menghindarinya. Itulah yang diisyaratkan dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, sehingga bisa mengikuti hal yang terbaik dari perkataan itu. Itulah mereka orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sebagai penguat keberadaan orang tersebut menjadi ulul albab. Mudah-mudahan dengan dua hal ini tersadarkan kita, sehingga mudah-mudahan dari penjelasan sederhana ini kita melalui ruang dan mimbar yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan paling tidak motivasi kembali betapa pentingnya kita bisa memiliki daya selektivitas untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan tentu saja yang baik dan menghindari yang buruk, apapun bentuknya, apapun wilayahnya, apapun bidangnya. Yang namanya yang jelek itu pasti harus kita hindari, yang namanya yang baik pasti harus kita ikuti. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah alladzi hadana lil iman wal islam wa hadana lil ihsan wa hadana ila ma huwa khairun lana fi kulli hinin wa an. Salatullah wa salamuhu ala khairil basari wal insan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil alam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, marilah kita akhiri renungan kita, majelis kita dengan sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr
اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والعيانة والرضا والصيانة والحب والعنابة. اللهم إنا نسألك كل ما علمته خيرا لنا في ديننا ودنيانا، ونعوذ بك من كل ما علمته شرا لنا في ديننا ودنيانا وأعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر.